Salah satu hal yang berpengaruh besar bagi kesuburan tanaman anggur kita yang ada di dalam pot adalah kondisi dari potnya. Seperti apakah pot yang baik bagi tanaman anggur kita? Nah, hari ini saya akan berbagi pengalaman pot yang biasa saya pakai. Pot bagi tanaman itu seperti rumah bagi kita. Jadi rumah yang sehat itu harus memiliki ventilasi udara yang baik. Demikian juga pot bagi tanaman anggur kita itu rumah bagi anggur. Jadi ventilasi airnya harus sangat bagus. Apakah pot yang kita beli itu sudah memberikan ventilasi air yang bagus atau drainasenya yang bagus? Oke, yuk kita lihat ya. Ini saya siapkan sebuah pot yang baru saya beli. Kita lihat kondisinya di sini ya. Apakah betul pot yang kita beli itu sudah memenuhi drainase yang baik? Memang ada nih lubang-lubang drainase ya kan? Malah bahkan ada kadangkala yang masih ini tertutup ya kan? Nah, tapi coba rekan-rekan perhatikan di sini. Ini justru tataan ya yang akan nempel di lantai atau di tanah itu justru posisinya kebanyakan itu tertutup. Dan ini lebih menonjol, ini lebih rendah nanti ya daripada pembuangan airnya. Nah, praktis ya, otomatis dia akan menyimpan cukup banyak air. Ini ada air yang ketebalannya kan setengah senti. Ini kali berapa ini? Udah banyak air yang tertimbun di sini. Nah, ini yang membuat akar menjadi busuk. Nah, solusi yang terbaik adalah pot ini harus diberi tambahan ya, tambahan pembuangan air atau drainase atau ventilasi air ya. Kalau ini seperti rumah ya. Bagian pinggir juga nanti akan kita tambahin. Ya, oke. Kita akan coba lihat perlengkapan yang kita butuhkan ya. Oke, di sini saya menggunakan beberapa perlengkapan. Nah, pertama bor, saya gunakan 2 mata bor ya, yang satu biasa seperti ini, kemudian yang 2 seperti ini ya. Oke, seperti ini yang biasa saya pakai untuk melubangi pinggir ya. Lalu kemudian obeng. Nah, ini obeng untuk apa? Lalu pipa ya, pipa. Oke, jadi maksudnya pipa ini adalah dan obeng ini adalah kalau kita tidak punya bor ya, kita bisa menggunakan obeng ini untuk memberikan lubang yang kecil. Nah, kita panasi kan pakai api. Lalu yang kedua kita bisa gunakan pipa lubang ini untuk melubangi yang besar gitu. Karena ini untuk membuat lubang besar kan susah ya. Ini fungsinya pengganti mata bor yang ini. Pipa yang dipanaskan fungsinya mengganti mata bor yang ini. Nah, bisa seukuran ini atau lebih kecil juga bisa ya. Oke, kita akan praktekkan. Beberapa yang sudah saya tambahi ya, tapi belum semua ya. Coba dekatkan dulu. Jadi rata-rata yang tadi masih tertutup seperti ini itu saya kasih tambahan sekitar 15 lubang. Nah, nanti saya tambahin lagi, ini juga saya tambahin ya. Oke, kita praktekkan langsung saja.
Yang tengah juga kita kasih, ini kan semuanya sudah. Ini sekarang yang tengah ya, karena kadang ini beratnya tertumpu di tengah ya, berat media tanamnya. Nah biasanya dia akan menekan ke bawah. Kasih tambahan 4 ya. Nah ini yang bawah sudah selesai. Nah sekarang kita yang samping ya, karena ini sangat penting sekali, justru akan sangat membantu yang samping sini, akan sangat membantu untuk pembuangan air cepat ya. Jadi biasanya kan air disiram turun, nah dia sambil ngantri nunggu pembuangan. Nah dari samping ini dia akan membantu sangat cepat. Oke, kita ganti dulu. Kita ganti yang model seperti ini. Kalau tidak ada bor ya tadi pakai pipa yang dipanaskan, nanti hasilnya akan sama. Kalau ada bor ya lebih bagus lah, lebih rapi. Oke. Nah, yuk kita mulai lagi. Ya. Yang pinggir ini, ya, bisa kasih, kalau mau dikasih 1 di tengah, tapi lebih bagus dikasih 2 bagian sini dan sini. Ya. Lalu ada pengalaman kalau pakai mata bor yang seperti ini. Kalau pakai mata bor yang seperti ini, nekannya jangan terlalu kuat, karena nanti dia kalau terlalu kuat dia akan masuk di dalamnya ini dan nanti kita akan kesulitan untuk mengambilnya. Jadi pelan saja supaya ngambilnya, bekas lubangnya itu akan mudah. Oke ya. Nah coba lihat, nah, dia tidak tertinggal. Yang bekas ininya coba saya lihat dulu. Nah ini bekasnya. Kalau kita tekannya terlalu kuat, dia akan masuk ke dalam sini dan itu akan sulit sekali untuk kita membuangnya. Ya. Jadi nekannya slow aja, jangan menggunakan tenaga dalam. Ya. Nah dia tidak masuk.
Nah, ini yang saya maksud, coba. Nah, ini. Jadi kalau kita tekannya ini terlalu kuat, dia akan masuk. Sulit kita untuk ngambilnya. Ya. Sudah ada pengalaman, saya sampai harus membakarnya untuk mengambilnya. Nah, oke, sekarang sudah selesai. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Oke. Nah, sudah sangat berbeda sekali. Coba kalau pengarah baterai, bagus sekali. Jadi sudah sangat cukup. Pembuangannya akan sangat bagus. Lalu yang samping juga ada. Gitu ya. Yang samping ada. Seperti ini. Nah, kita lihat putar. Jadi ini tidak akan ada air menggenang, sudah dapat dipastikan ya, sudah tidak ada air menggenang. Sangat berbeda sekali dengan ini, sangat berbeda. Ini lihat sudah, ini genangan airnya banyak, lalu sini juga tidak ada bantuan pembuangan ya. Kemudian yang tidak kalah penting ya, rekan-rekan semuanya, pada waktu kita sudah selesai, nah tanaman sudah dimasukkan, itu bagusnya pot ini harus ada tataan, seperti ini ya. Hampir semua punya saya itu ada tataannya ya. Jadi kita kasih tataan, ini yang sedang berbuah, dibuka ya, mau lihat nih. Oh, ya kan? Ada tataannya juga, ya, hampir semuanya ada tataannya yang tinggi. Ya. Ini mungkin kalau saya bilang usianya, mungkin rekan-rekan tidak percaya. Ini usianya belum ada 2 bulan. Nah, saya omong apa adanya, tidak membesar-besarkan ya. Tapi juga ada yang misal ini fakta yang ada kurang subur, ada faktor yang nanti sekali waktu akan saya bahas kenapa bisa seperti ini gitu kan. Tapi rata-rata ke sini, jadi rata-rata subur ya. Harus ada tataannya. Kenapa rekan-rekan? Ya, kita lihat lagi. Jadi begini, kalau tidak ada tataan, itu misalnya ini lantai, ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah drainase, lubang drainasenya ini tertutup. Oh, tertutup. Ya kalau bawahnya tanah langsung tidak ada masalah. Tapi kalau kita bawahnya misal depan rumah atau dak seperti saya ini tertutup, jelas pembuangan airnya akan sangat terganggu. Jadi harus ada tataan. Nah, Bapak masuk tataannya harus besi? Enggak sih. Jadi tataannya bagus, itu yang bagus bata merah ya. Di bata merah itu dipakai untuk tataan karena bata merah itu punya pori-pori yang cukup banyak, sehingga meskipun dia mepet begini ya, dia akan tetap mengalirkan. Tapi nanti kalau pakai bata merah kan cukup sedikit kan, sini. Kondisinya seperti apa ini yang sudah dikasih tambahan lubang. Jadi ini adalah
persiapan pot. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, ini berbagi pengalaman bahwa yang berpengaruh besar, salah satu hal yang berpengaruh besar terhadap kesuburan dari tanaman anggur kita yang ada di dalam pot adalah kondisi potnya. Nah, saya kasih tip untuk pemula ya. Pemula, saya tidak sedang menyampaikan untuk para suhu ya, para suhu ya. Para suhu di atas saya yang akan belajar dari para suhu. Bagi pemula ya, pemilihan pot yang pertama saya sarankan yang ukurannya 60 gitu kan. Loh, kenapa 60? Apakah 50, 40 tidak bisa? Oh bisa, 50, 40, 30, 20 bisa semuanya. Cuman tingkat kesulitan untuk kita menanam di pot yang kecil, ya semakin kecil potnya, tingkat kesulitannya akan semakin tinggi. Nah, bagi pemula, sekali lagi saya bilang, bagi pemula sangat ideal adalah pot ukuran 60 ya. Lebih gede lebih bagus gitu. Lebih kecil nanti sajalah setelah kita sudah punya pengalaman yang baik, nah baru kita bikin pot yang lebih kecil. Ini tip yang pertama. Tip yang kedua ya, berbagi pengalaman yang kedua, usahakan untuk menambah lubang drainase airnya ya. Jangan jangan aras-arasan ya, bahasa Jawa itu malas gitu kan ya. Kalau kita ingin yang bagus ya drainasenya harus bagus. Tip yang kedua. Tip yang ketiga, harus waktu dipakai harus dikasih tataan. Jadi tataan yang paling hemat, ekonomis, mudah dicari ya, pakai bata merah ya, itu sudah sangat baik sekali ya. Jangan kayu, jangan batu kali gitu ya, tapi bata merah itu sangat bagus. Nah, baik rekan-rekan semuanya, ini berbagi pengalaman yang saya bagikan. Ingat bahwa pot tepat, anggur lebat. Salam nandur seneng. Tetap sehat, sukses, rekreasi di rumah, badan sehat, hati senang, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur.